Strategi internalisasi di perguruan tinggi. Survei yang dilakukan oleh penulis itu dilakukan di sekitar kehidupan mahasiswa. Ditunjukkan adanya energi yang dahsyat pada diri mereka. Energi itu bernama collective consciousness. Collective consciousness adalah kesadaran bersama di kalangan para mahasiswa yang digerakkan oleh rasa simpati bahwa mereka harus bersatu padu. Energi besar ini yang menyebabkan betapa gagasan dan opini yang semula hanya dimiliki oleh sekelompok kecil mahasiswa dalam waktu yang cepat menjadi gagasan dan opini bersama seluruh mahasiswa. Energi collective consciousness ini yang dapat diberdayakan untuk melakukan internalisasi tata nilai pada para diri mahasiswa. Kiprah pergerakan mahasiswa panggung sejarah bangsa menunjukkan bukti akan peran energi collective consciousness yang sangat signifikan. Tonggak-tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak tahun 1908, 1928, 1945, 1966, sampai 1998 tidak terlepas dari kiprah dan peran mereka, yang akarnya adalah collective consciousness tersebut. Belajar dari sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, mahasiswa akan selalu berada di garis terdepan tanpa mengenal lelah ketika dirasakan adanya ketimpangan. Mereka akan menjadi pengawal moral agar kebenaran dan keadilan menjadi sendi kehidupan. Kata kunci gerakan mereka adalah collective consciousness tersebut, kesadaran bersama di mana para mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang harus bersatu padu. Dalam konteks demikian, Smelser melihat adanya kondisi objektif bagi tergeraknya kekuatan collective consciousness mahasiswa. Kondisi meliputi struktur yang kondusif, ketegangan struktural, opini dan pandangan publik sebagai faktor pemercepat atau mobilisasi tindakan dan pelaksanaan kontrol sosial. Collective consciousness atas tata nilai para mahasiswa ini harus dirawat agar perkembangan secara sempurna. Jika pun mereka lulus sebagai sarjana, mereka akan menjadi kader-kader yang berkarakter, handal, dan siap mengabdikan diri pada bangsa berdasarkan tata nilai yang mereka yakini. Pembinaan collective consciousness haruslah merupakan upaya yang komprehensif dengan multi-approach, meminjamkan analisis moral dari Curtinus tahun 1994. Ada 3 pendekatan, yaitu pembinaan cognitive moral development, affective moral development, behavioral moral development. Pertama, perlu dilakukan upaya perubahan struktur kognisi terlebih dahulu agar para mahasiswa memahami akan arti pentingnya tata nilai. Menurut pendekatan cognitive moral development, dengan diketahuinya arti penting tata nilai oleh para mahasiswa, diharapkan akan tumbuh kesadaran dan kesiapan untuk menerima tata nilai tersebut menjadi miliknya sendiri atau internalisasi nilai tersebut. Kesadaran dan internalisasi nilai yang berawal dari pemahaman akan tata nilai tersebut atau struktur kognisi akan memiliki kekuatan yang otentik sebagai sebuah dari proses pembelajarannya atau learned behavior. Masuknya kajian pendidikan berkarakter pada seluruh mata kuliah sangat tepat untuk melakukan pembinaan collective consciousness pada kegiatan-kegiatan formal perkuliahan. Dengan pendekatan cognitive moral development, ini akan menjadi internalisasi nilai dilakukan melalui dialog yang efektif antara potensi pikir peserta didik dengan tata nilai yang disajikan oleh warga kampus. Selain upaya karakter building melalui perubahan struktur kognisi, tidak kalah pentingnya adalah melalui pendekatan intuisi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara membawa imajinasi dan suasana hati para mahasiswa kampus melalui aksi heroisme. Hal inilah yang ditekankan oleh pendekatan affective moral development, yaitu menanamkan nilai melalui ras efektif berupa sentuhan-sentuhan perasaan, imajinasi, dan intuisi. Proses pembinaan ini membutuhkan strategi tersendiri yang berbeda dengan proses-proses pembinaan kognitif. Para pembina dan para dosen dituntut untuk mempunyai kepiawaian dalam mengelola strategi pendekatan yang dilakukannya. Metode-metode GAES, perkuliahan di luar kelas, sejenisnya merupakan aplikasi dari pendekatan ini. Selanjutnya, pendekatan behavioral moral development memandang bahwa internalisasi nilai dilakukan melalui pembiasaan. Kendatipun pendekatan ini berawal mula dari percobaan yang dilakukan oleh Ivan Pavlov pada seekor binatang, akan tetapi pendekatan ini sangat relevan dengan upaya penanaman nilai. Seorang mahasiswa yang dibiasakan tertib dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari, pada akhirnya akan terbiasa melakukan hal-hal tersebut. Pada gilirannya, nanti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya tersebut akan mengendap menjadi tata nilai milik dirinya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Abung Harisma Putra
NIM 2007400 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin kelas A, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Rika Sartika dan Ibu Imas Kurniawati. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.